1. Danau Toba. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap dua memancing, mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Teldak berapa lama tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hati petani itu menjadi gembira, karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari, barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakkannya, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan menggelepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira mata pancingnya dia lepas dan mulut ikan itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau dipanggang. Ketika meninggalkan sungai pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian, sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan itu tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya. Pada suatu hari lelaki itu melamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya lagi mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi, karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi itu yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya. Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan.
Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang dan dia pukuli anaknya sambil mengatakan, anak yang tak bisa diajar. Tidak tahu diuntung. Dasar keturunan perempuan ikan. Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya di rumah. Kepada ibunya dia adukan bahwa dia dipukuli ayahnya. Semua kata-kata cercaan ayahnya kepadanya dia ceritakan pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari-lari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh si ibu anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka itu. Ketika dia tiba di tepi sungai itu kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenangnya lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya, ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedang pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. 2. Malin Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat tepatnya di perkampungan pantai air manis ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayang oleh ibunya, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan, ibunya sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubayah tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mande Rubayah berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya ia makin disayang. Demikianlah Mande Rubayah sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamit kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu memang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Meski dengan berat hati akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke lautan jika ada ombak dan badai besar menghempas ke pantai. Dadanya berdebar-debar. Lama menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubayah setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan ia mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mande Rubayah tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin belum juga datang menengoknya. Namun ia yakin bahwa pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul.
Pada suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merepat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya si Malin Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin, langsung memeluk Malin erat-erat. Seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. X katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Uiha, wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaiyah hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Lalu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan tua. Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditadahkannya ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan." Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar. Menghantam kapal Malin Kundang. Disusul sambaran petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping. Kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. 3. Gunung Merapi. Disebutkan dalam Babat Tanah Jawa, Panembahan Senapati sedang bertapa di Ngelipura, dekat Bantul. Setelah selesai bertapa, kemudian Ki Juru Mertani bertanya kepadanya, "Apakah yang kau dapatkan di dalam tapamu?" Panembahan Senapati menjawab, "Saya mendapatkan lintang johar di Ngelipura." Segera Ki Juru Mertani bertanya kembali, "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan mara bahaya?" "Tidak, Paman," ujar Panembahan Senapati. "Kalau begitu, bertapalah lagi," kata Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani melanjutkan perkataannya. "Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai. Naiklah kau di atas kayu yang hanyut itu.
Setelah sampai di Laut Kidul, kau akan menjumpai Ratu Kidul. Panembahan Senapati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan tentang pertemuan Panembahan Senopati dan Ratu Laut Kidul. Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati garis bawah, dengan bala tentara makhluk halus. Panembahan Senopati kemudian menemui Ki Juru Mertani. Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari tapamu? Benar kata Paman, saya dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Lantas, apa yang kau dapatkan? Tanya Ki Juru Mertani. Saya diberi minyak jayang katong dan telur degan, jawab Panembahan Senapati. Telur yang kau dapatkan itu berikanlah pada juru taman, kata Ki Juru Mertani. Singkat cerita, setelah Ki Juru Taman memakan telur itu, terjadi keanehan dalam diri Ki Juru Taman. Tubuhnya berubah wujud menjadi raksasa yang besar dan mengerikan. Selanjutnya, raksasa itu ditugaskan menjaga Gunung Merapi. Adapun tempat penjagaannya adalah Pelawangan. Maka, apabila terjadi bencana yang diakibatkan oleh Gunung Merapi, raksasa itulah yang menjaga dan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan, khususnya Keraton Yogyakarta. Itulah sebabnya, lahar yang disemburkan Gunung Merapi tidak pernah mengalir ke selatan. Dengan demikian, daerah sebelah selatan senantiasa terhindar dari bencana. Sedangkan minyak jayang ketong diperintahkan agar dibuang. Namun sebelumnya, dibuka dahulu dan diusapkan pada dua anak laki-laki dan perempuan yang ada di sana. Setelah terkena jayang katong, raga keduanya tidak kelihatan. Si anak laki-laki yang tidak nampak itu dijuluki Kiai Panggung, sedangkan si anak perempuan menjadi Nyai Koso. Sampai sekarang, mereka dipercayai masih setia menjaga beringin putih di utara masjid yang ada di sebelah selatan jalan. 4. Keong Mas. Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota Daha atau Kediri. Raja Kediri mempunyai dua orang puteri. Yang pertama adalah Dewi Candrakirana, yang kedua adalah Dewi Ajeng. Namun sayang sejak kecil ibu Candrakirana ini meninggal dunia karena sakit. Raja kemudian kawin lagi. Dengan permaisuri barunya itu ia mempunyai puteri bernama Dewi Ajeng. Candrakirana adalah gadis yang cantik. Baik budi pekertinya, perasaannya halus dan hatinya lembut, lah disukai semua orang. Sementara itu Dewi Ajeng putri permaisuri yang baru. Wajahnya juga cantik tapi masih lebih cantik dan lembut wajah Candrakirana. Ada bayangan watak kejam dan kaku pada diri Dewi Ajeng. Raja Panjalu sudah merencanakan akan menjodohkan Candrakirana dengan Raden Elnu Kertapati dari Kerajaan Jenggala. Sebulan yang lalu Raden Elnu Kertapati telah berkunjung ke Daha. Ia sudah melihat dan berkenalan dengan Candrakirana. Keduanya merasa cocok. Yang satu tampan dan satunya lagi benajah cantik kelita. Raja Daha sudah merencanakan bahwa 40 hari sejak perkenalan itu akan dilakukan pertunangan resmi. Raden Inu Kertapati bersama keluarga Istana Jenggala akan datang melamar Candrakirana. Waktu pertunangan itu hanya tinggal beberapa hari saja. Candrakirana sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Candrakirana berdampingan dengan Raden Inu Kertapati, gumam Dewi Ajeng yang iri dan pencemburu. Malam harinya Dewi Ajeng berunding dengan ibunya. Sang ibu menyarankan agar pergi ke Nenek Gagak Ireng, dukun wanita yang terkenal ampuh ilmu sihirnya. Demi cita-citanya bersanding dengan Raden Inu Kertapati, ia rela pergi jauh ke tempat Nenek Gagak Ireng. Setelah mendapat bekal dari si dukun, Dewi Ajeng segera kembali ke istana. Tengah malam barulah ia sampai di istana dengan tubuh lesu karena perjalanan jauh. Kita harus dapat mengusir Candrakirana dari istana ini. Bagaimana caranya, Bu? Permaisuri diam sejenak kemudian tersenyum cerah. Ia ingin ingat tugas Candrakirana yang tiap hari menghidangkan secangkir teh kepada ayahandanya. Itulah yang akan dimanfaatkan permaisuri. Esok hari rencana dijalankan.
Sebelum Chandrakirana melakukan tugasnya, diam-diam Permaisuri masuk ke ruang dapur, menaruh racun di dalam gelas teh yang telah disiapkan pelayan istana untuk dibawa Chandrakirana menghadap ayahandanya. Hati sang permaisuri berdegup kencang. Karena ketika hendak keluar dari pintu dapur ia berpapasan dengan Chandrakirana. "Oh, ibunda, mengapa harus repot-repot ke dapur?" tegur Chandrakirana. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat-lihat pekerjaan para pelayan saja." "Terima kasih ibunda telah ikut memperhatikan persiapan para pelayan menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati," kata Chandrakirana dengan polos. Gadis ini menyangka sang permaisuri bersimpati kepadanya. Seperti biasa, Chandrakirana mengantarkan secangkir teh untuk ayahandanya. Kegiatan itu dilakukan untuk mendekatkan hubungan antara ayah dan anak. Biasanya, sambil minum teh mereka berbincang-bincang seputar keluarga. Sang Prabu meminum separuh isi cangkir teh. Terasa hangat di dalam tenggorokan dan perutnya. Teh bikinanmu memang enak anakku," ujar sang Prabu. "Terima kasih Rama Prabu," sahut Chandrakirana. Tapi sesaat kemudian sang Prabu memegangi perutnya yang terasa mual. Rasa mual itu semakin menghebat. "Rama Prabu," teriak Chandrakirana. "Kenapa Rama Prabu? Ada apa kiranya?" Tapi sang Prabu bukannya menjawab. Sepasang matanya nampak mendelik, nafasnya tersenggai-senggal. Kemudian malah muntah darah. Chandrakirana kiranya segera memeluk ayahnya yang hendak roboh. Permaisuri menuding ke arah Chandrakirana. "Apa yang telah kau lakukan? Teganya kau hendak membunuh ayah sendiri. Kau pasti telah meracuninya." "Tidak, tidak mungkin saya meracuni Rama Prabu yang sangat saya sayang." Sang Prabu segera diangkat ke pembaringan. Tabib istana segera datang memeriksa. Wajah pakar kesehatan istana Kediri ini nampak tegang. Ia memeriksa tubuh sang Prabu dengan seksama. Beberapa saat kemudian sang tabib bernafas lega. Walau sang Prabu belum sadarkan diri, beliau terkena racun, ujar sang tabib. Tapi racunnya tidak terlalu ganas. Walau demikian beliau harus istirahat total selama beberapa hari. Esok harinya Raja Siuman. Ia betul-betul tak menyangka puteri kandungnya sendiri bermaksud membuatnya celaka. "Chandrakirana, apa sesungguhnya yang kau inginkan?" "Ananda hanya menginginkan kesehatan dan kebahagiaan Rama Prabu," jawab. "Tapi buktinya kau telah mencoba membunuhku. Bukan hamba pelakunya. Hukum harus ditegakkan di kerajaan ini. Tak terkecuali terhadap anakku sendiri. Bukti dan saksi telah memberatkan tuduhan perbuatan jahatmu. Kau seharusnya dijatuhi hukuman mati. Tapi aku cukup bijak. Kau harus pergi dari istana ini. Rama Prabu harus menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Ananda tidak bersalah. Kau harus pergi dari istana ini." Dengan berlinang air mata Chandrakirana terpaksa meninggalkan istana Kediri. Sekarang dia sendirian dan tidak memiliki siapapun. Melangkah tanpa tujuan. Dengan derai mata terus berjalan hingga sampai di tepi pantai. Tanpa setahu Chandrakirana sejak tadi dari kejauhan Dewi Ajeng dan Nenek Gagak Ireng mengikutinya diam-diam. "Nenek Gagak Ireng itu dia Chandrakirana," bisik Dewi Ajeng. "Ya, aku sudah tahu. Kau tunggu di sini. Biar aku sendiri yang maju menanganinya," kata Nenek Gagak Ireng. Nenek tua itu bergegas menghampiri Chandrakirana. Setelah cukup dekat, nenek itu membaca mantranya. Tongkat hitam di tangannya diacungkan ke udara beberapa kali. Ia menarik napas panjang hingga perutnya membesar. Dewi Ajeng yang berada di samping Nenek Gagak Ireng bergidik merinding ketakutan. Saat itu Chandrakirana berada di dekat sebuah batu karang. Nenek sihir menghembuskan udara dan perutnya dengan sekuat tenaga. Wus! Angin kuat penuh hawa sihir menerjang ke arah Chandrakirana. Tubuh Chandrakirana terpelanting ke tepi laut. Begitu menyentuh air laut tubuh Chandrakirana tiba-tiba berubah menjadi keong berwarna emas. Dewi Ajeng menangkap keong itu.
Lalu dengan sekuat tenaga keong itu dilempar ke tengah laut. Terima kasih, Nenek, kata Dewi Ajeng sembari mengeluarkan kantung uangnya. Ini uang untuk Nenek karena telah berhasil membantu aku. Candrakirana terombang-ambing di tengah laut terbawa ombak. Gadis yang malang itu tidak bisa melakukan apapun, kecuali berdosa agar Dewata Yang Maha Agung menolong dan membawanya kembali ke darat. Candrakirana adalah seorang gadis yang lembut dan baik hati. Doksanya dikabulkan. Ombak perlahan Ihan membawanya ke dekat pantai yang tenang. Kebetulan di tepian pantai itu ada seorang nenek tua yang mencari ikan. Nenek ini sudah bermaksud pulang. Namun ia masih menebar jala kecilnya. Kini ia dapat 1 ekor ikan lagi yang agak besar. A merasa sangat bersyukur. Ia celupkan jaring itu ke dalam air. Kini ia mengayuh sampannya untuk pulang. Candrakirana yang kini menjadi keong terbawa ombak hingga ke tepian. La merambat di sebuah batu hitam. Kebetulan nenek tua itu menambatkan sampannya tak jauh dari keong itu berada. Kelihatannya keong ini lucu dan manis. Baiklah, kubawa pulang saja ke rumah. Kau akan kupelihara, ujar si nenek tua. Lantas keong emas diambilnya dan diletakkannya bersama ikan-ikan hasil tangkapannya di dalam keranjang ikan. Keong emas kini merasa lega karena tidak lagi terombang-ambing di laut. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada nenek itu, tapi sayang ia tidak bisa berbicara. Tidak lama kemudian, nenek tua itu membawanya ke sebuah gubuk kecil. Ikan hasil tangkapan hari itu, dia letakkan di atas tempayan, termasuk keong emas. Keong emas diletakkan di dekat kendi air, di dalam rumahnya. Ia kemudian mencari kayu bakar untuk memasak. Tak lama kemudian ia kembali lagi untuk mengolah ikan hasil tangkapannya. Malam hari nenek itu sudah kelelahan, lah tidur dengan ielap. Pada malam hari itulah tanpa sepengetahuannya, keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak lain adalah Candrakirana. Ternyata pengaruh sihir itu lenyap jika malam telah tiba. Esok harinya ketika bangun pagi sang nenek merasa terkejut. Sungguh amat mengagetkan. Di atas meja makan, di dalam rumahnya telah terhidang berbagai macam makanan lezat. Setelah sarapan pagi sang nenek pergi ke pantai mencari ikan. Siang itu nasib si nenek agak kurang baik. Ia sudah berusaha sekuat tenaganya menjaring ikan. Namun hingga menjelang sore yang didapat hanya seekor ikan. Dengan langkah gontai ia pulang ke rumah. Kalau hanya seekor dia tidak dapat menukarnya dengan beras atau bahan makanan lainnya di pasar desa. Karena kelelahan dan kecewa ia pun segera beristirahat. Tak berapa lama kemudian ia tertidur lelap hingga pagi hari. Pagi itu ia dikejutkan lagi dengan adanya hidangan masakan lezat di atas meja. Keong emas baru menyadari ternyata kutukan nenek sihir itu hilang di malam hari. Karena itu, selama beberapa jam, dia bisa kembali ke wujud manusianya. Dia memanfaatkan keadaan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada nenek nelayan dengan memasakkan makanan untuknya. Kejadian di meja makan ternyata tidak terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Hal itu membuat nenek nelayan penasaran. Saking penasarannya, suatu hari, sehabis mencari ikan nenek nelayan pura-pura tidur. Malam pun tiba. Perlahan Ihan nenek memincingkan matanya. Ia mengintip apa yang terjadi di dalam rumahnya. Sungguh kaget dia dibuatnya. Dia melihat keong emas menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Buru-buru dia bangkit dari pembaringan. "Kamu siapa?" tanya nenek nelayan. "Candrakirana." Kaget sekali tiba-tiba ditegur nenek nelayan, "Aku Candrakirana putri kerajaan Daha. Entah mengapa, aku tiba-tiba menjadi keong emas. Lalu, kenapa kamu memasak makanan untukku?" tanya nenek nelayan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena nenek telah menyelamatkanku dari tepi laut," ujar Candrakirana. "Oh, kau adalah jelmaan keong emas yang kutemukan di pantai.
Benar nenek, tolong biarkan aku tetap berada di rumah ini bersama nenek. Tidak mengapa, kau boleh tinggal di tempat ini. Aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Terima kasih nenek yang baik. Demikianlah, jika siang hari Chandrakirana berubah menjadi keong emas. Jika malam tiba ia kembali menjadi seorang gadis cantik. Jangan khawatir anakku, kata si nenek. Aku yakin kau adalah orang baik. Mari kita bersama-sama tiada hentinya memohon kepada Tuhan agar kau dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih nenek. Sejak saat itu, Chandrakirana tinggal bersama nenek yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Setiap malam tiba si nenek berdoa kepada Tuhan agar Chandrakirana dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu di tempat lain, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada seorang pemuda berwajah tampan sedang berkelana. Oh Dinda Chandrakirana, di manakah engkau gerangan berada? Pemuda itu tak lain adalah Raden Inu Kertapati. Ia telah mengembara ke berbagai desa untuk mencari Chandrakirana yang telah hilang dari istana. Suatu hari ia bertemu dengan seorang kakek tua di pinggir jalan. Anak muda saya sudah 3 hari belum makan, rintih kakek tua itu. Raden Panji mendekat lalu memapah kakek itu untuk berteduh di bawah pohon jambu. Dia memetik beberapa buah jambu yang masak untuk si kakek. Terima kasih nak, kamu baik sekali. Kata si kakek, sebenarnya kamu mau kemana? Raden Elnu Kertapati menjawab, saya mencari Putri Chandrakirana yang diusir dari kerajaan Kediri. Kakek itu bergumam lalu menunjukkan padanya jalan menuju tempat sang putri. Raden Elnu Kertapati kemudian meneruskan perjalanannya mengikuti jalan yang telah ditunjukkan kakek tadi. Dia menanyai orang-orang di setiap desa yang ia lewati tentang Putri Chandrakirana. Akhirnya tiba di sebuah desa di pinggir pantai. Karena sudah beberapa hari tidak makan dan minum ia merasa sangat haus. Ia meminta minum kepada salah seorang penduduk. Penduduk tersebut kebetulan adalah Mbok Rondo Dadapan. Maaf nek, bolehkah saya meminta seteguk air? Tanya Raden Elnu Kertapati dengan sopan. Oh, boleh, sebentar nenek ambilkan. Jawab nenek itu. Nenek itu masuk ke dalam rumah. Raden Inu Kertapati masih di luar rumah. Raden Elnu Kertapati mencium bau makanan yang sedap sekali. Mungkin nenek sedang memasak, pikir Raden Elnu Kertapati. Ketika nenek kembali membawa kendi berisi air, Raden Elnu Kertapati bertanya, nenek masak apa? Bukan nenek kok yang masak. Jawab nenek itu. Nenek yang tak lain Mbok Rondo Dadapan pun menjelaskan panjang lebar mengenai Chandrakirana yang dikutuk menjadi keong emas dan ditemukannya di tepi laut. Jadi yang masak di dapur itu Chandrakirana. Raden Inu Kertapati senang sekali. Tolong nek, pertemukan kami berdua. Nenek Dadapan lalu memanggil Putri Chandrakirana. Pangeran Elnu Kertapati. Putri Chandrakirana berteriak kegirangan bertemu dengan kekasihnya yang sedang menyamar menjadi rakyat biasa itu. Hari itu juga, Pangeran Inu mengajak Putri Chandrakirana bersama nenek Dadapan pulang ke istana. Ketika Pangeran Inu dan Putri Chandrakirana telah tiba di kerajaan Kediri, Dewi Ajeng sangat kaget. Segera ia menemui nenek sihir. Nenek sihir mengatakan bahwa sihirnya akan hilang bila Chandrakirana telah bertemu pangeran. Dewi Ajeng sangat marah. Dia membentak, kenapa kau tidak bilang dari dulu? Memangnya kau mau apa? Si nenek sihir balik menantang Dewi Ajeng. Mau ku sihir jadi cacing? Tidak, jangan nek, rintih Dewi Ajeng. Kau harus tahu dan merasakan seperti apa jika dirimu berubah menjadi keong. Jangan nek, jangan. Namun terlambat, nenek gagak ireng yang sudah marah telah menyihirnya menjadi keong. Hanya saja warnanya bukan emas, keong berwarna hitam. Jadilah Dewi Ajeng keong berwarna hitam. Selang sehari setelah peristiwa itu Raden Inu Kertapati dan Chandrakirana melangsungkan pertungan. Dan tak lama kemudian mereka melangsungkan pernikahan dan hidup berbahagia. 5.
Danau Lipan. Danau Lipan adalah sebuah tempat di daerah Kecamatan Muara Kaman yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Danau Lipan ini adalah sebuah tempat padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Tidak ada airnya. Lalu kenapa disebut Danau Lipan? Dahulu, daerah Muara Kaman berupa lautan. Tepi lautnya terletak di Berubus. Pada waktu itu terdapat sebuah kerajaan yang pelabuhannya disinggahi kapal-kapal dari dalam dan luar negeri. Tidak hanya pelabuhannya yang terkenal, tetapi putri cantik dari kerajaan itu juga sangat terkenal ke segala penjuru. Putri Aji berdarah putih, itulah namanya. Diceritakan bahwa nama tersebut diberikan ketika sang putri sedang menyirih lalu meminum air sepahannya yang berwarna merah. Nampak terlihat air mengalir dari kerongkongannya. Ini karena halus dan putihnya kulit sang putri. Ia adalah gadis yang cantik jelita. Tiada bandingnya di dunia ini, sehingga namanya tersohor hingga ke negeri Cina. Mendengar kecantikan Putri Aji berdarah putih, Raja Cina membawa pasukannya pergi ke Berubus. Dengan membawa kapal besar mereka hendak melamar sang putri. Mendengar rencana kedatangan raja dari Cina, Putri Aji berdarah putih mempersiapkan pesta penyambutan. Pada suatu hari, tibalah Raja Cina di kerajaan Putri Aji. Mereka disambut dengan meriah. Banyak makanan dan minuman yang disajikan. Juga dilengkapi dengan tari-tarian yang menarik hati. Putri Aji berdarah putih yang sudah mengetahui maksud kedatangan Raja Cina menyambutnya dengan hangat. Tapi, tidak pernah diduga oleh sang putri sebelumnya. Kelakuan Raja Cina bagai seekor binatang yang dengan rakus memakan hidangan langsung dari wadah tanpa menggunakan tangan. Ayurouhu. Jorok benar kelakuan Raja Cina ini. Sungguh tak tahu sopan santun. Menyesal aku telah menyambutnya dengan meriah, Ayuro gumam sang putri dengan jijik. Selesai makan minum dengan liar, Raja Cina melamar Putri Aji. Ayuro, uhai putri nan cantik jelita, maukah kau jadi permaisuriku? Kata Raja Cina. Dengan tegas Putri Aji menjawab, Ayuro, aku tidak sudi menjadi permaisuri dari raja yang jorok dan tidak tahu sopan santun, Ayuro. Jawaban Putri Aji membuat Raja Cina murka. Ia kembali ke negerinya. Tapi, kemarahannya tidak sampai di situ. Ia menyiapkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Beribu-ribu pasukan Cina datang ke kerajaan Putri Aji. Pertempuran sengit tidak terelakkan. Putri Aji juga tidak mau kalah dari Raja Cina. Ia pun mempersiapkan pasukannya gagah berani untuk membendung serangan dari pasukan Raja Cina. Banyak para prajurit dari kedua belah pihak yang gugur. Meskipun demikian, Raja Cina selalu menambah pasukannya untuk menyerang pasukan kerajaan Putri Aji. Melihat banyak prajuritnya yang gugur, Putri Aji menjadi cemas. Jika peperangan terus dilanjutkan, prajuritnya tidak akan mampu membendung serangan pasukan Cina. Putri Aji mulai mencari cara untuk mengalahkan Raja Cina. Ia pun menggunakan kesaktiannya untuk mengalahkan lawan. Diambilnya sirih dari wadahnya. Layu dikunyahlah sirih tersebut sambil mulutnya sibuk berkomat-kamit mengucapkan mantra. Setelah itu, sepai-sepa sirih itu disemburkan ke segala arah oleh Putri Aji dan berubah menjadi lipan yang ganas. Jumlah lipan itu sangat banyak, bahkan mencapai jutaan. Lipan-lipan itu membentuk barisan berani mati yang siap menyerang para prajurit Raja Cina. Prajurit Putri Aji sangat terbantu dengan adanya lipan-lipan tersebut. Melihat rombongan lipan ganas dan siap menyerang, mereka lari kocar-kacir meninggalkan wilayah kerajaan. Tapi lipan-lipan itu tidak berhenti begitu saja. Mereka mengejar sampai ke laut tempat para prajurit Cina menyelamatkan diri di kapalnya yang besar. Serbuan lipan membuat kapal mereka yang besar tenggelam di laut. Binasaya semua prajurit Cina. Semakin lama tempat tenggelamnya kapal Raja Cina berubah menjadi padang yang sangat luas, ditumbuhi dengan semak dan menyatu dengan laut. Tempat itu kemudian disebut Danau Lipan. 6. Batu menangis.
Dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Magdasah dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Magdasah yang meninggal dunia sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Magdasah walau sudah agak tua tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Magdasah mencari kayu bakar di hutan kemudian dijual ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika pohon pisang berbuah ia akan menjualnya ke perkampungan penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewasa. Sementara si janda bertambah tua. Tapi sayang sekali si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya itu berkelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya 16 batang tak pernah ditengoknya. Angin yang membawa debu dan daun-daun kering ke dalam rumahnya ia biarkan saja, jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya sendiri ia tak mau membersihkannya. Ia selalu menunggu ibunya turun tangan. Gadis itu memang amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini engkau harus belikan aku baju yang baru dan indah." "Loh, bajumu kan sudah banyak, masih banyak yang baru juga." "Alah, jangan banyak cakap. Bajuku memang banyak tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru." "Tapi nak, ibu tidak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju baru lagi. Bukankah sebulan yang lalu sudah kubelikan baju yang cukup mahal? Kalau mak sayang turuti kemauanku." Tak bisa tidak, Magdasah akhirnya mengambil semua simpanan uangnya dan esok harinya mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Sebenarnya uang simpanan itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak, seperti ketika Jelita sakit dan lain-lain. Letak pasar desa amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus, dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Aneh sekali, si gadis wajah sangat cantik dan pakaiannya luar biasa indahnya. Tapi wanita di belakangnya berpakaian kumal dan bertambal-tambalan. Iya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis? Padahal wajahnya mirip sekali dengan si gadis, tidak mungkin wanita tua itu pembantunya. Jangan berburuk sangka, siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawal si gadis. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hai, gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh, "adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan.
Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. Hai, gadis manis, siapa namamu? Oh, abang, namu Jelita. Cocok benar dengan orangnya. Kenapa bang? Wajahmu juga cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, bukan. Jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Adalah budakku. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu. La malu mengakui Magdasa sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Magdasa bertanya kepada anaknya. Anakku, mengapa kau menyebutku sebagai pembantumu? Ibu, tenang saja, ini hanya sekedar berpura-pura. Aku tidak bersungguh menganggap ibu sebagai pembantuku. Petik 2. Tapi sudah 3 kali ini kau menyebutku sebagai budak, aku tak ingin kau melakukannya lagi. Ah, emak, ini kan hanya pura-pura. Mereka meneruskan perjalanan. Hingga suatu ketika ada seorang muda yang sangat tampan datang mendekati si Jelita. Hai, cantik, siapa namamu? Namaku Jelitax. Serasi benar nama dan wajahmu. Cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, bukan. Jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Adalah budakku. Magdasa masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun tak berapa lama kemudian mereka bertemu lagi dengan seorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya. Sesungguhnya ia malu mengakui Magdasa sebagai ibunya. Kini sang ibu tak bisa bersabar lagi. Jelita, anakku, kau sungguh kelewat batas, kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai budakmu. Padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu. Emak, kenapa emak marah? Percayalah ini hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar emak beli baju yang baru dan indah. Jika bertemu dengan pemuda tampan maka aku akan mengakui emak sebagai ibuku. Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan emak seharusnya kau mau mengakuiku sebagai ibumu. Nanti mak, kalau sudah beli baju baru. Sang ibu tak bisa menahan diri lagi. Ia tak mau berdebat lagi dengan anaknya, ia berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh, ibu, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini, yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. 7. Si Pitung Jagoan Betawi. Si Pitung adalah pemuda yang baik, ia tekun beribadah dan berbudi pekerti luhur. Ia berasal dari Rawa Belong. Selain belajar mengaji ia juga belajar silat kepada Haji Naipin.
Tidak terasa waktu berjalan, si pitung menjelma menjadi sosok pemuda dewasa yang gagah perkasa. Ia mempunyai bekal ilmu agama dan pencaksilat. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia yang berpusat di Batavia. Tenaga rakyat diperas dalam kekejaman kerja paksa. Tak terhitung lagi korban yang jatuh. Sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan kenyataan itu, timbul rasa iba di hati si pitung. Keberpihakan pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si pitung. Bersama Rais dan Ji, si pitung merampok rumah tauke dan tuan tanah kaya. Hasil rampokannya kemudian dibagi-bagikan pada rakyat miskin. Tentu saja lama-kelamaan, kegiatan si pitung meresahkan kumpeni. Kumpeni melakukan berbagai cara untuk menangkap si pitung. Mula-mula, dibujuknya orang-orang untuk memberi keterangan dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Kalau usahanya gagal, tidak segan-segan kumpeni memaksanya dengan kekerasan. Akhirnya, kumpeni berhasil mendapat informasi tentang keluarga si pitung. Kelebihannya, merupakan kelemahannya juga. Keluarga sebagai sumber motivasi si pitung justru menjadi titik lemahnya. Kumpeni segera menyandera kedua orang tuanya dan Haji Naipin. Dengan siksaan yang berat, akhirnya terungkaplah keberadaan si pitung dan rahasia kekebalan tubuhnya. Ilmu silatnya yang tinggi dan tubuhnya yang kebal peluru, mempermudah setiap aksi perampokannya. Sudah banyak rumah tauke dan tuan tanah yang dirampoknya. Tetapi ia tidak juga berhasil ditangkap. Lagi pula, orang-orang tidak menceritakan keberadaan si pitung. Ia banyak berjasa pada rakyat. Pada suatu hari, si pitung dan teman-temannya berhasil ditemukan. Si pitung berusaha melakukan perlawanan. Namun, hari itu memang hari naas baginya. Rahasia kekebalan tubuhnya yang selama ini membuatnya tetap hidup sudah diketahui pihak kumpeni. Si pitung, pahlawan rakyat kecil itu dilempari telur-telur busuk dan ditembak berkali-kali. Akhirnya, ia dun menghembuskan nafas terakhir sebagai pembela rakyat jelata. 8. Buaya perompak. Pada zaman dahulu di daerah Lampung, ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang Sungai Tulang Bawang. Sungai itu terkenal angker. Banyak orang hilang jika berlayar melewati sungai itu. Mengapa banyak orang hilang? Ternyata di sungai itu ada seekor buaya ganas. Buaya itu adalah penghuni Sungai Tulang Bawang sudah banyak memakan korban. Penduduk yang hidup di sekitar Sungai Tulang Bawang harus berhati-hati. Jika bepergian mereka siap dengan senjata tajam. Dikisahkan, pada suatu hari penduduk sekitar kehilangan seorang gadis cantik yang bernama Aminah. Seluruh penduduk di kampung itu segera melakukan pencarian. Akan tetapi, meskipun seluruh penduduk kampung Tulang Bawang sudah mencari hampir ke setiap tempat, tak ada satu petunjuk tentang adanya Aminah. Gadis itu hilang lenyap begitu saja. Sementara itu, pada saat bersamaan, di dalam sebuah gua besar yang jauh dari pemukiman penduduk, terbaringlah tubuh seorang gadis yang lemah tak berdaya. Ternyata gadis itu adalah Aminah yang baru tersadar dari pingsannya. Alangkah terkejutnya ia menemukan dirinya ada di dalam gua. Setelah bangkit, ia berusaha berdiri dan berjalan berkeliling. Keterkejutannya semakin bertambah, karena gua itu dipenuhi oleh harta benda yang tak ternilai harganya. Ada permata, emas, intan, dan pakaian yang indah-indah. Seluruh benda itu mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Kemudian, terdengar sebuah suara dari sudut gua. Tampaklah seekor buaya yang sangat besar dan mengerikan. Sejangan takut, memang aku buaya, tapi asalku manusia sepertimu juga. Aku dikutuk karena perbuatanku yang tercela. Aku dipanggil Somat. Pekerjaanku merampok di Sungai Tulang Bawang. Harta benda yang kurampok tersimpan dalam gua ini. Selain itu, di gua ini terdapat terowongan rahasia yang menembus langsung ke desamu. Tak ada yang mengetahui terowongan itu, X.
Dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Aminah berusaha menyimak seluruh perkataan si buaya. Tanpa disadarinya, ia telah mendengar sebuah rahasia yang dapat memberinya jalan keluar. Walaupun si buaya bersikap baik padanya dan selalu memberinya hadiah perhiasan, ia tetap tidak kerasan. Ia ingin kembali ke desanya. Ia berharap dapat meninggalkan si buaya yang kesepian itu sendiri dalam gua dan segera kembali ke kampung halaman. Aminah mulai teringat kejadian mengapa ia berada di dalam gua bersama buaya itu. Kemarin ia berada di tepi sungai, baru saja membuang sampah. Tiba-tiba sesuatu yang kuat dan besar menyambar dirinya. Ia seperti tenggelam ke dasar sungai. Ia tak sadarkan diri, tahu-tahu berada di dalam gua bersama buaya perompak. Kini Aminah pura-pura menuruti kemauan si buaya. Tapi diam-diam ia menunggu kesempatan yang baik untuk meloloskan diri. Pada suatu ketika, si buaya perompak tertidur dan membiarkan pintu guanya terbuka. Aminah segera menggunakan kesempatan itu untuk keluar melalui terowongan sempit itu. Ketika menyusurnya cukup lama, tiba-tiba ia melihat sinar matahari. Betapa gembiranya ia dapat keluar dari gua itu. Aminah, si gadis rupawan itu akhirnya bisa kembali ke desanya dengan selamat. Ia hidup tentram bahagia bersama keluarganya. Harta berlimpah tidak menjamin hidup bahagia. Buaya itu kaya raya tapi ia kesepian dan menderita akibat perbuatannya dulu. 9. Penyumpit dan Putri Malam. Dahulu ada seorang pemuda sebatang kara. Namanya Penyumpit, tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ketika masih hidup, ayah Penyumpit sering berutang kepada seorang kepala desa Pak Raje. Pak Raje adalah orang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Utang ayah Penyumpit tidak pernah lunas karena Pak Raje selalu melipat gandakannya. Walau kedua orang tua Penyumpit telah tiada, namun, utang-utang ayahnya oleh Pak Raje tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raje yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam. Hai Penyumpit, hati-hati menjaga sawahku. Jika sampai sawahku rusak, aku akan mendendamu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Demikian pesan Pak Raje sebelum Penyumpit berangkat ke sawah. Padahal, Pak Raje tahu, kemungkinan besar sawahnya bisa rusak karena dimasuki babi-babi hutan. Jika tugas yang satu sudah selesai, Pak Raje akan memberinya tugas yang baru. Sekarang tugas Penyumpit cukup berat, jika siang ia harus menuai padi yang siap panen. Jika malam ia harus menjaga sawah agar tidak dirusak babi hutan. 7 hari sudah Penyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8 ketika sedang asyik duduk di dangau mengawas sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raje. Dengan cekatan Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan terdengar pekik kesakitan babi hutan. Ternyata, mata tombak Penyumpit mengenai kaki babi hutan. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Namun, babi hutan tersebut sudah hilang lenyap. Hanya ada tetesan darah dari tubuh babi hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah itu hingga ke dalam hutan. Ia ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Makin lama semakin dalam ia masuk ke hutan, hingga suatu ketika Penyumpit dikagetkan oleh berubahnya babi yang ia yukai menjadi seorang putri cantik. Ia pun terdiam beberapa saat seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wahai putri yang cantik, kaukah babi yang terluka tadi? Tanya Penyumpit. Benar, akulah yang tadi menjelma menjadi seekor babi. Namaku Putri Malam, ucap gadis cantik itu sambil merintih kesakitan. Maafkan aku Putri, aku telah melukaimu. Mari aku bantu mengobati luka di kakimu, ucap Penyumpit menawarkan diri untuk membantu.
Secara hati-hati dan perlahan penyumpit membersihkan luka dan menghentikan darah yang mengalir di kaki Putri Malam. Ia menggunakan tumbuhan sekitar yang berkhasiat obat untuk menyembuhkan luka sang putri. Keesokan harinya, Putri Malam sudah bisa berjalan kembali. Sebagai tanda terima kasih ia memberikan beberapa bungkusan yang berisi kunyit, buah nyato, daun simpur, dan buah jering kepada penyumpit. Ingat ya, kamu baru boleh membuka bungkusan ini setelah tiba di rumah, pesan sang putri. Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan Putri Malam. Setibanya di rumah, ia segera membuka bungkusan tadi. Betapa terkejutnya ia. Ternyata bungkusan yang berisi rempah-rempah itu berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan. Si penyumpit kini menjadi orang yang kaya raya. Kemudian, ia pergi ke rumah Pak Raje untuk membayar semua utang-utang almarhum ayahnya. Selain itu, ia juga terbebas dari tindakan sewenang-wenang Pak Raje yang mempekerjanya siang dan malam. Pak Raje tak habis pikir melihat penyumpit dapat melunasi utang-utang almarhum ayahnya yang berjumlah besar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu telah mencuri ya? Aku tidak mau menerima harta haram, ucap Pak Raje. Maaf Tuan, saya tidak pernah mencuri dari siapapun. Ini saya dapatkan dengan halal. Ada seorang putri cantik yang baik hati memberikan ini semua kepada saya. Penyumpit menjelaskan. Putri, siapa-siapa? Tanya Pak Raje penasaran. Penyumpit menjelaskan peristiwa malam itu. Ia mengatakan semuanya kepada Pak Raje sampai dia mendapatkan bungkusan dari Putri Malam yang isinya telah berubah menjadi barang-barang berharga. Rupanya Pak Raje tertarik untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Diam-diam Pak Raje ingin meniru apa yang pernah dilakukan penyumpit. Ia ingin menjaga sawahnya dan kemudian menombak babi hutan yang masuk ke sawahnya. Pak Raje mengikuti babi yang terluka dan masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ia mengobati babi hutan yang terluka. Sesudah itu heheks dia akan mendapat harta berlimpah. Malam itu, Pak Raje melaksanakan keinginannya. Ia menjaga sawahnya. Tapi karena tidak terbiasa berjaga malam, ia pun mengantuk dan tertidur pulas. Pada saat ia tertidur, puluhan babi hutan bertubuh besar menyerangnya bertubi-tubi. Ada yang menyeruduk, ada yang menginjak-injak tubuh Pak Raje. Pak Raje mati mengenaskan dengan tubuh sobek-sobek di sana-sini. Esok harinya berita kematian Pak Raje tersebar ke seluruh kampung. Putri tertua Pak Raje menyampaikan kejadian itu pada penyumpit. Penyumpit terkejut mendengar Pak Raje mati karena mengikuti jejaknya menombak babi hutan. Penyumpit pun datang ke rumah Pak Raje. Di sana, dia melihat tubuh Pak Raje yang sudah tidak utuh lagi. Meskipun Pak Raje selalu berbuat jahat pada penyumpit, penyumpit tak pernah dendam. Dengan niat baik penyumpit berusaha menolong Pak Raje dengan mengucapkan doa dan mantra khusus untuk memohon kehidupan kembali Pak Raje kepada para dewa. Ajaib, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Tubuh Pak Raje menyatu dengan sendirinya. Luka-luka Pak Raje pun sembuh dan ia hidup kembali. Pak Raje merasa malu kepada penyumpit karena ia selalu berbuat jahat. Hai penyumpit yang baik budi, maafkan atas segala kesalahanku. Aku telah berbuat salah kepadamu dan keluargamu. Sebagai rasa terima kasihku kepadamu, kamu kunikahkan dengan anakku, ucap Pak Raje dada penyumpit. Beberapa hari kemudian, penyumpit menikah dengan anak derempuan Pak Raje. Sekarang penyumpit menjadi orang kaya raya, telah hidup bahagia dengan istrinya. Pak Raje pun menjadi orang yang baik hati dan tidak sombong. Ketika usianya semakin lanjut, Pak Raje meminta si penyumpit menjabat sebagai kepala desa menggantikan kedudukannya.